Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa liyabluwana ayyukum wa ayyuna ahsana amala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadrat sal mukarramin wal mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat yang kita hormati dan selalu kita doakan, kita syukuri kesehatannya beliau Ketua Umum HIDSI Profesor Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Amin Sunma BASH MA MM, dan saya setuju beliau bertambah satu lagi LC di makna kalimat, jadi lulus COVID dan dengan sesungguhnya beliau lebih dari LC sesungguhnya. Yang kita hormati tentu juga para ulama kita, Ketua Umum MUI Profesor Kiai Haji Miftahul Akhyar beserta Ketua Umum MUI di Banten, di Jawa Barat yang semuanya saya hormati, para guru besar yang semuanya saya hormati, hadir bersama kita Rektor UIN Profesor Dr. Amani Lubis LCMA, dan tadi yang sudah menyampaikan kalimatnya Profesor Dr. Samalia MA, MAG ya, dan yang saya hormati Gubernur Banten Bapak Wahidin Halim MSI dan Wali Kota Tangerang Selatan dan para pejabat yang hadir bersama kita. Yang saya hormati sahabat saya, ketua saya juga di Komisi 8 DPR RI Dr. Tubagus Aceh Hasan Sadli, Ketua Ikatan Alumni UIN, dan Direktur RSUD Pasar Minggu yang saya hormati yang merawat guru kita semuanya, Profesor Dr. Amin Suma. Para hadirin dan hadirat, ya mohon maaf dia tidak tersebut namanya satu persatu, tapi pastilah tidak akan mengurangi hormat saya dan takdim saya kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini hari tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah dan sekaligus juga saat kita menyongsong ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita diberi karunia oleh Allah yang sangat luar biasa, menyegarkan kembali ingatan kita akan peran daripada para ulama yang dahulu membersamai para bapak bangsa yang lain, para ulama bapak bangsa bersama dengan para nasionalis bapak bangsa yang lain, mempersiapkan Indonesia merdeka di BPUPK, di Panitia 9, di PPKI, dan dengan semangat sekaligus juga jihad, ijtihad, mujahadah dari para ulama yang bertadhiyah sehingga mampu mengakomodasi harapan daripada masyarakat Indonesia Timur untuk kemudian sila pertama itu pun diijtihadkan untuk kemudian menjadi sesuatu yang membawa kepada kesatuan persatuan bangsa, langgengnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga hadirlah para ulama kita yang menyelamatkan bangsa Indonesia, menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, menyelamatkan kesatuan paduan Indonesia. Sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, tetapi dengan sebuah penegasan yang disampaikan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, yang dikuatkan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, oleh Muktamar NU di Situbondo, bahwa yang Maha Esa itu maksudnya adalah tauhid, adalah akidah. Pada kondisi semacam inilah hadirnya buku ini menjadi semakin bermakna. Jazakumullah khairan Profesor Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Amin Sunma atas apa yang telah beliau hadirkan, yang sesungguhnya melanjutkan juga apa yang dahulu dilakukan oleh para ulama kita. Tentu kita sangat ingat dengan seorang ulama yang musafir, Ibnu Battuta. Beliau mempublikasikan dan merekam dan mengabadikan perjalanan beliau, journey beliau, safar beliau dalam buku yang sangat populer yang pastilah dikaji di yayan kita, di pesantren-pesantren kita, Tuhfatun Nadhair fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibi Al-Asfar Libni Battuta. Tuhfatun Nadhar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar Libni Battuta. Dan sekarang ini bagian daripada At-Tuhfah wal Gharibah wal Ajibah adalah bukunya Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Sunma, Spiritual Journey. Ini menurut saya adalah membuktikan bahwa memang beliau adalah seorang ulama yang sangat mencintai ulama, yang sangat memahami daripada peran mensejarah para ulama,
yang bukan hanya menghidupi, tapi kemudian menyelesaikan dan sekaligus juga mewariskan agar menjadi pelajaran yang bisa diikuti terus-menerus oleh generasi-generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Apalagi dalam laporan dari MUI, Kiai Haji Khalil Nafis menyampaikan bahwa selama COVID-19 ini, atau selama era COVID-19 ini, ulama Indonesia yang wafat sudah lebih dari 900 ulama. Kalau dalam laporan dari Rabithah Mayat Islamiyah di NU yang wafat 590-an, berarti yang lebih dari 600-an itu dari kalangan ulama-ulama di luar NU. Dan memang sangat banyak, termasuk mereka adalah yang dirawat di tempat di mana Profesor Dr. Muhammad Amin Sunma dirawat. Kita tahu di RSUD Pasar Minggu, dirawat juga lah ulama kita yang luar biasa, ulama muda, ahli dalam bidang ilmu hadis, Dr. Lutfi Fathullah. Beliau masih jauh lebih muda daripada Profesor Dr. Muhammad Amin Sunma, tapi takdir Allah menghendaki yang lain. Ada juga tokoh muda yang sangat aktif, sangat intelektual, yang sangat peduli dengan masalah COVID, masalah bangsa, masalah keumatan. Dosen UI, dirawat di RSUD Pasar Minggu, Dr. Arif Munandar. Masih sangat muda, masih lebih muda daripada Dr. Lutfi Fathullah. Tapi takdir Allah menghendaki beliau lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT. Karena memang walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tetapi karunia Allah yang luar biasa yang kemudian diberikan kepada guru kita Profesor Dr. Ternades Kiai Haji Muhammad Amin Sunma adalah memang karunia yang kita semuanya sangat layak untuk sangat harus mensyukurinya. Karena dengan beliau tetap bersama dengan kita, maka beliau tetap terus bisa menghadirkan dan merealisasikan cita-cita besar beliau. Baik dalam konteks HISI yang sangat luar biasa. Saya adalah anggota beliau di HISI, karena saya anggota di HISI juga. Jazakumullah khairan telah berkenan menjadikan saya sebagai anggota di HISI. Kita semuanya sangat merasakan betapa peran dari Profesor Dr. Kiai Haji Amin Sunma, dan mohon maaf sekali saya tidak bisa membesuk beliau, tetapi saya hanya bisa untuk mendoakan beliau dan kemudian menyebarkan dan memintakan doa untuk beliau melalui beberapa grup WhatsApp. Tapi saya ingin menegaskan bahwa bukan hanya ilmu beliau, bukan hanya ketokohan beliau, bukan hanya kepedulian beliau, tetapi juga akhlak beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ilmuwan yang sekaligus komitmen dengan kesyariahan, komitmen dengan intelektualisme, tapi juga komitmen dengan keindonesiaan. Ini adalah suatu hal yang amat sangat dalam tanda kutip semakin diperlukan di bangsa Indonesia. Bahkan ketika bangsa Indonesia ini bertemu dengan COVID-19, dituliskan juga di sini bahwa masih banyak saja yang kemudian nyinyir atau tidak percaya, atau bahkan kemudian menyalah-nyalahkan. Beliau sesungguhnya adalah semacam bukti yang Allah hadirkan kepada umat Islam di Indonesia, kepada bangsa Indonesia, bahwa COVID-19 bukan hanya ada, tapi ada, bisa juga kemudian berdampak kepada kematian, berdampak kepada keyatiman, tapi juga bisa berdampak kepada kesembuhan. Dan kesembuhan itu juga bisa kemudian menghadirkan hidayah untuk kemudian menuliskan seperti yang dilakukan Kiai Haji Amin Sunma. Tapi juga mohon maaf ada yang kemudian hanya dianggap sebagai sembuh biasa. Nah, tentu saja apa yang kemudian kita dapatkan dari Profesor Dr. Kiai Haji Amin Sunma dengan kesembuhan yang kemudian dituliskan. Ini adalah sebuah pembelajaran konkret, pembelajaran yang paling nyata betapa memang bukan hanya ada yang namanya COVID-19, ada tapi juga bisa dikalahkan, ada tapi juga bisa bahkan menguatkan iman, Islam, dan kontribusi sosial, kontribusi intelektual, dan kontribusi kebangsaan kita semuanya. Inilah yang saya baca dan yang saya pahami dari hadirnya buku Spiritual Journey, karena beliau kemudian dengan apa yang beliau tuliskan ini sesungguhnya sedang memberikan makna spiritual yang bukan hanya makna spiritual yang umum, tapi makna spiritual di sini adalah juga, sebagaimana beliau juga
sampaikan dalam buku ini bagaimana beliau menaati anjuran dari putra-putra beliau untuk kemudian ke rumah sakit, dan bagaimana beliau di rumah sakit mengikuti aturan rumah sakit, bagaimana beliau berobat, bagaimana beliau kemudian meminum obat, bagaimana beliau mengatasi masa-masa yang sesuai dengan anjuran dokter. Itu juga bentuk daripada tajdid makna spiritual. Spiritual bukan sekedar apa yang kemudian selama ini difahami, sesuatu yang bersifat batini. Ini sesuatu yang kemudian dari yang batini itu, dari keyakinan kita akan firman Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, kemudian membentuk keyakinan kita dalam konteks akidah, perilaku kita dalam konteks syariah, akidah dan syariah itu kemudian membentuk pada pemahaman bahwa berobat pun sesungguhnya adalah pengejauhan daripada spiritual journey itu. Berobat pun adalah bagian daripada realisasi daripada iman dan Islam kita. Berobat pun bagian daripada syariah kita. Bila demikian, maka harusnya sudah selesai perdebatan terkait dengan COVID-19, tentang berobat, tentang ke rumah sakit. Karena mohon maaf, ada yang kemudian berpendapat bahwa rumah sakit itu justru adalah untuk membunuh para ulama. Ya, Profesor Dr. Amin Suma menjadi bukti bahwa tidak benar itu, dan banyak sekali ulama-ulama yang lain yang juga masuk rumah sakit dan kemudian menjadi sembuh. Tidak benar juga bila kemudian diartikan bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi untuk menghabisi umat Islam. Karena umat Islam yang sembuh juga banyak, yang kemudian tidak kena COVID-19 juga lebih banyak lagi. Tapi juga korban terbesar dari COVID-19 ini sesungguhnya kalau kita ukur dari keagamaannya sedunia, ya bukan Muslim. Yang paling banyak yang meninggal adanya di Eropa, adanya di Amerika Selatan, adanya di India, itu jelas jauh lebih banyak daripada yang meninggal dari kalangan umat Islam. Kita harus proporsional karenanya, dan buku ini memberikan proporsionalitas itu, dan karenanya pada saat kita di tahun baru Hijriah, dan kemudian kita menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, tadi saya ingatkan di depan bagaimana para ulama kita dari dahulu, justru memberikan bimbingan, memberikan pencerahan, menjadi solusi. Ketika ada ancaman untuk kemudian keluar dari Indonesia, beliau 7 kata dalam Piagam Jakarta tetap dicantumkan dalam sila pertama Pancasila. Para ulama kita berani membuat terobosan, menghadirkan ijtihad untuk kemudian mengkoreksi. Dan kemudian selamatlah Indonesia, selamatlah persatuan Indonesia, selamatlah proklamasi Indonesia. Tetap dalam kaidah syariah, ketika kemudian dimaknakan bahwa bagi umat Islam yang namanya ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah akidah, adalah tauhid. Dan dengan pendekatan ini maka kita berharap bahwa buku ini sekaligus juga menjadi pencerahan, menjadi penyemangatan, menjadi sumbangsih agar kita semuanya berhijrah dari kondisi yang menyebar hoax atau dari kondisi yang kemudian lebih suka kita Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah tapi kadang-kadang terjebak menjadi Jabriyah atau menjadi Qadariyah begitu ya. Tapi kita betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian memahami bahwa memang ada takdir, ada qada, ada qadar, tapi juga ada ikhtiar, ada kasab yang semuanya kita lakukan. Indonesia akan menjadi semakin maju, kemerdekaan akan semakin bermakna, hijrah akan menjadi semakin bermakna kalau kita juga bisa menghadirkan pola hidup yang lebih kontributif, lebih konstruktif, sebagaimana dicontohkannya para ulama-ulama kita dulu, Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Hadi Kusumo, Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Sungadi Mejo, Mr. Saprin Prawiranegara, Muhammad Natsir, dan lain sebagainya. Karenanya kami sampaikan hanian, jazakumullah khairan kepada guru kita Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma, BA, SH, MA, MM, LC, atas sumbangsih beliau yang sangat luar biasa ini, memingkai dan sekaligus menyemangati kita agar kita bisa melampaui ujian yang bernama COVID-19 ini dengan cara yang terbaik. Kita betul-betul bisa merdeka dari COVID-19 dan segala dampak-dampaknya, menghadirkan umat yang merdeka, bangsa yang merdeka di bawah bimbingan para ulama yang bisa betul-betul komitmen, konsisten, dan cinta kepada umat, cinta kepada bangsa, dan cinta kepada masa depan bangsa dan negara, seperti yang telah dicontohkan oleh Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Amin Sunma, BA, SH, MA, MM, LC, yang menghadirkan kepada kita sebuah pembelajaran yang konkret, fakta kehidupan yang konkret, sekaligus kecintaan yang konkret kepada umat dan kepada bangsa. Barakallahu fikum, wallahu ma'akum, walan yatirakum ma'amalakum, wallahu muwaffiq lakum tariq, wa nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.